kurus gitu kan. Terus ya memang kegiatan itu bisa 24 jam. Oh ya, saya lupa, kita juga punya LMK di sini, pendamping RW, atau kalau dulu namanya Dekel ya Pak, gitu, Dekel Dewan Kelurahan. Tapi karena namanya Dekel, isunya atau bercandaannya dulu gitu, ini sering jadi lawannya lurah, karena anggota dewan gitu kan, jadi lawan lurah. Akhirnya diganti namanya yang lebih enak di telinga dan lebih persuasif, itu Lembaga Musyawarah Kelurahan. Jadi LMK bersama saya ada mitra, kepanjangan tangan lurah, kepanjangan tanganan RW. Jadi RW ketika tidak sampai lurah, itu ada LMK yang membawa masukan ke kelurahan. Terus kita juga ada FKDM, Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat. Ini kalau kita bilang intelnya kelurahan. Kalau polisi, tentara punya intel, kelurahan juga punya intel. Kita ada 7 orang, gitu. Dan semua yang saya sebutkan tadi semua dibiayai oleh APBD. Jadi anggaran saya di sini ada 23 miliar ya Pak ya. Ada 23 miliar kelurahan, tapi isinya honor. Isinya honor semua. Saya harus membayar RT RW itu tiap bulan itu paling tidak 600 juta ya, 600 juta. Karena satu RT itu dapat biaya operasional 2 juta di Pemda. Termasuk sekarang kita juga sedang mengusulkan penganggaran BPJS untuk kader dan RT. Izin Pak Sekdis. Jadi kita lagi usulin, tapi sementara kita meminta karena belum teranggarkan. Kita minta RT, RW, LMK, FKDM, dan lain-lain itu, dan kader itu agar mau membiayai sendiri BPJS-nya. BPJS ketenaga kerjaan, bukan kesehatan, ketenaga kerjaan. Kalau kesehatan memang sudah ditanggung ya, yang nggak mampu di Jakarta ya dikasih gratis, tapi memang kelasnya agak di bawah, gitu kan. Jadi ya sesuai dengan ini. Silakan Pak RT, Pak Andri, keamanan RW 10. Jadi semua itu BPJS sedang dianggarkan untuk BPJS ketenaga kerjaan. Karena kalau Pemda sendirian, kelurahan sendirian, ketika ada RT dan lain-lain atau kader yang mengalami, mudah-mudahan tidak, mengalami kecelakaan kerja, kemampuan saya berapa sih? Cuma bisa datang prihatin ya Pak, atau mungkin ya tetap semangat, cepat sehat dan lain-lain. Tapi ketika itu BPJS yang turun, ini manfaatnya akan keluar. Ada di ini tapi semua tidak ada yang menginginkan. Di RW 12 itu kebetulan kemarin ada kejadian, ada satu RT yang meninggal karena sudah terdaftar di BPJS Ketenagakerjaan. Alhamdulillah mendapat dana santunan 42 juta kalau tidak salah. Jadi memang semua dari Pak Gubernur kita memang semuanya dikonsepkan ke kolaborasi. Jadi semua kolaborasi, termasuk RPTRA ini. Ketika saya tidak punya anggaran, kemarin COVID 2 tahun, pagar RPTRA rusak, saya minta RW. RW menawarkan diri, mau saya bantu nggak Pak untuk perbaikan pagar? Oh mau, jelas gitu kan, akhirnya dibantu. Kemarin sebelum Bapak Ibu datang itu pagarnya rada 45 derajat, nah gitu, rada rukuk lah. Kalau ini belum sujud tapi masih rukuk gitu, akhirnya diangkat lagi sama Pak RW 10. Itu memang di sini luar biasa tadi, tapi jangan dilihat tadi seperti Bapak Ibu lihat di sini. Di sini yang terdaftar di DTKS atau data terpadu kesejahteraan sosial kita itu memang kan semua sekarang semua online di Jakarta. Jadi orang yang merasa dirinya tidak mampu itu silakan mendaftar secara online. Itu setiap 6 bulan sekali kita namanya musyawarah kelurahan. Musyawarah kelurahan terus gitu kan. Jadi ini benar nggak Pak RT warganya? Ini kemana gitu. Nah itu selalu di online ya. Kalau tidak bisa, mereka bisa dibantu kader, bukan untuk penginputan online-nya. Jadi itu yang masuk kemarin ada total sekitar hampir 20.000 data yang mengaku dirinya kurang mampu. Tapi sistem kita alhamdulillah itu membaca dengan apa? Otomatis. Jadi ketika nama itu keluar ternyata dia punya mobil, tertolak gitu, karena sudah connect dengan data dari Samsat gitu. Misalkan dia daftar, dia punya apa, ternyata dia punya rumah gitu kan, rumah sendiri dengan ukuran besar gitu kan, PBB di atas 1 M, itu tertolak otomatis karena kita juga sudah
terkoneksi dengan badan pengelolaan keuangan daerah, jadi dan pajak gitu. Jadi semua otomatis tertolak gitu. Dan kelurahan itu hampir sekarang tidak punya kewenangan full, misalkan oke, ini orang miskin, ini bukan, tidak. Tapi ini ada item tambahan, ini kalau misalkan semua ternyata sudah ini, ada lagi kolom tambahan. Musyawarah kelurahan itu fungsinya kita nanya RT, apakah benar ini dinilai miskin oleh tetangga sekitar. Jadi banyak sekali memang semuanya online, termasuk penganggaran kita online segala macam gitu. Namanya penginputan renja dan lain-lain itu online. Terus kita belanjanya pun harus di katalog. Kita nggak bisa narik lagi seenaknya dulu, mana pihak ketiga sini, nggak bisa gitu. Kalaupun mau ngambil pihak ketiga, itu di katalog, misalkan harga lampu gitu, di katalog 7.000. Kita mau ngadain di pihak ketiga dengan harga misalkan di bawah itu gitu. Nah ini kita harus lihat dulu di katalog. Kalau di katalog itu di bawah 7.000, kita harus beli di katalog. Kecuali katalognya di atas 8.000, di atas 7.000 itu baru kita cari pihak ketiga. Gitu. Kalau di katalog di bawah 7.000 harus beli di katalog. Jadi semua online, semua terkontrol. Yang alhamdulillah mungkin Bapak Ibu sudah ketahui juga Pak Gubernur dengan gagah dan bangganya bahwa kita sudah WTP 5 kali berturut-turut. Untuk pelayanan-pelayanan lain semua juga berjalan di kelurahan. Di kelurahan sekarang tidak, jadi lurah tidak punya kewenangan penuh. Di bawah kita di lantai 1 kita punya namanya PTSP dan Dukcapil. Jadi izin Pak Sekris, Pak Kabit, Dukcapil itu tersendiri. Gitu. Dukcapil tersendiri, PTSP tersendiri. Kewenangan kelurahan hanya tersisa terkait dengan kependudukan, pernikahan dan kematian. Gitu. Jadi untuk hal-hal lain misalkan izin usaha dan lain itu semua sudah terhandle di PTSP. Dan alhamdulillah kemarin pelayanan kita, PTSP kita memperoleh peringkat 2 se-Jakarta Utara terkait dengan pelayanan. Gitu. Karena memang bisa dilakukan dengan cepat selama pandemi karena online ya gitu. Jadi perlu respon juga dari kita karena warga tidak selalu bisa online. Saya pun kalau sudah mungkin izin makam juga masih bingung. Gitu. Tapi berkat panduan teman-teman di PTSP juga alhamdulillah ini bisa berlangsung lancar. Selamat pagi, salam sehat, salam sejahtera untuk kita semua. Mohon izin Pak Lurah, karena ini kebiasaan kami dari Melayu Pak Lurah. Tanpa pantun itu seperti sayur tanpa garam. Jadi mohon izin, sebelum membuka sesuatu saya ingin menyampaikan 2 bait pantun. Bukan benang sembarang benang, benang dijahit si kain batik. Bukan datang sembarang datang, datang melihat kelurahan terbaik. Satu lagi, jalan-jalan ke Tanjung Uncang. Tanjung Uncang itu di Tanjung Pinang, di Batam. Jalan-jalan ke Tanjung Uncang, ketemu penjual balon udara. Kami disambut dengan selamat datang. Semoga kita jadi saudara. Siapin deh kalah Ya, jadi itu mohon izin Pak Lurah, kebiasaan kami di Melayu memang setiap membuka suatu pertemuan pasti akan dibuka dengan beberapa bait pantun. Mohon izin. Kemudian yang pertama kami ingin menyampaikan ucapan permohonan maaf dari Ibu Kepala Dinas PMD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau, bahwasannya beliau sebenarnya ingin hadir pada hari ini, tapi karena berhalangan hadir karena di saat yang bersamaan beliau juga ada acara yang sangat penting di Kota Batam, maka beliau memberikan mandat kepada kami untuk memimpin rombongan tokoh-tokoh masyarakat dari Kota Tanjung Pinang. Ya, jadi mohon izin Pak Lurah, bahwasanya yang hadir hari ini adalah rombongan dari Kota Tanjung Pinang. Kemudian yang kedua, kami ingin mengucapkan banyak terima kasih kepada Pak Lurah, kepada Pak Sekretaris Lurah, kepada seluruh tokoh masyarakat yang hadir pada hari ini atas penerimaan yang sangat istimewa menurut kami.
di tempat yang memang sebenarnya kami ingin tuju. Jadi Petra ini adalah salah satu tempat yang ingin kita adopsi hari ini. Bagaimana, seperti apa masalahnya, kemudian juga tentu hal-hal yang lain Pak Lurah yang ada di ibu kota Jakarta, seperti yang kita ketahui bersama bahwa perkembangan kota Jakarta terutama di saat Pak Gubernur Anies Baswedan memimpin itu sangat pesat sekali. Makanya sudah barang tentu di ibu kota ini akan menjadi percontohan dari seluruh provinsi yang ada di Indonesia. Maka hari ini Provinsi Kepulauan Riau, yaitu tokoh-tokoh masyarakat dari Kota Tanjung Pinang, berkunjung ke Kelurahan Sunterjaya untuk menimba pengalaman, kemudian juga ilmu. Mudah-mudahan ini kita bisa terapkan di kehidupan bermasyarakat di Kota Tanjung Pinang. Mohon izin Pak Lurah, saya ingin memperkenalkan diri. Nama saya Laode Ardian, Taulomewa SSTP. Jadi saya saat ini menjabat sebagai Sekretaris Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau. Seperti yang Pak Lurah sampaikan tadi, kalau kita di Kepulauan Riau, Dukcapil dan Pemberdayaan Masyarakat itu masih satu, masih disatukan. Jadi belum dipisah. Kemudian hadir bersama kita juga Pak Muhammad Nuryani. Beliau adalah Kepala Bidang Kelembagaan di PMD Dukcapil Provinsi Kepulauan Riau. Kemudian juga ada Pak Royan. Mana Pak Royan? Nah, Pak Royan ini adalah salah satu kabit, salah satu kasubit atau fungsional yang berada di bawah Pak Muhammad Nuryani. Beliau ini kebetulan satu angkatan nih, sama sekolahnya dengan Pak Sekretaris Lurah nih. Jadi kedatangan di sini juga nih ada kolusi satu angkatan. Iya. Kemudian juga Bapak Ibu sekalian, Pak Lurah, kami ingin menyampaikan bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa yang hadir hari ini adalah tokoh-tokoh masyarakat dari Kota Tanjung Pinang. Mohon izin, saya ingin sebutkan Karang Taruna ada 6 orang. Mohon izin, Bapak, yang Karang Taruna perwakilan Bapak Ibu tolong berdiri. Yang 6 orang. Ya, Nggak ya. mau dipanggil Bapak Ibu. Oh iya, Abang None, karena udah sampai Jakarta nih. Iya, ini perwakilan dari 6 Karang Taruna di Kota Tanjung Pinang. Kemudian, ya terima kasih ya. Kemudian Posyandu. Nah, Posyandu ini agak banyak Pak Lurah. Ada 12 orang. Bapak Ibu kader Posyandu dari Kota Tanjung Pinang. Nah, banyak ibu-ibu ini. Iya, jadi memang ibu-ibu ini bisa langsung on the spot, bisa melihat bagaimana pelayanan posyandu lansia yang ada di Petra ini. Mudah-mudahan kayaknya tadi mereka sudah ada perbincangan Bapak Lurah, jadi mungkin setelah ini mereka bisa mendalami lagi apa yang dilakukan di pelayanan posyandu lansia yang ada di Petra ini. Kemudian ada 7 RT dan 1 RW. Bapak Ibu,